warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus selalu kita sampaikan, kita haturkan, karena dengannya nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sampai kepada kita semuanya. Dan jikalau seseorang menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia tidak akan dapat menghitungnya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jikalau kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita sampaikan, kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan juga kepada umatnya hingga yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, sebelum kami menyampaikan materi pembahasan, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu ya. Jadi nama saya Muhammad Wihdan Hidayatullah. Muhammad Wihdan Hidayatullah. Saya anak pertama, anak ke-1 dari Ustadz Wahyudi. Dan alhamdulillah saya baru selesai kuliah S1 di Universitas Islam Madinah di Madinah, jurusan syariah. Baru tahun lalu bulan Juni saya selesai ya. Dan saya di Indonesia juga baru sekitar 7 bulanan ya. Dan Masya Allah, selama perjalanan dari mulai belajar itu memang saya sudah belajar di pesantren dari kecil, di Pondok Pesantren Al-Fatah, sampai saya mulai kuliah itu pada tahun 2019. Tetapi tidak langsung kuliah ketika lulus. Jadi saya lulus dari SMA ya, atau Madrasah Aliyah itu tahun 2015, dan baru mulai kuliah tahun 2019 ya, karena memang kalau setelah selesai pesantren ada pengabdian 1 tahun. Setelah itu saya dikirim ya, ditugaskan oleh pondok untuk ke Malaysia 3 kali. Saya pernah ke Malaysia 3 kali. Mohon maaf, 2 kali ke Malaysia itu dalam rangka mengajar tahfidzul Quran ya, di sana. Dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan ketika saya tahun 2019 bisa berangkat ke Madinah melanjutkan pendidikan S1 ya. Dan sekarang saya sedang menunggu keputusan, menunggu pengumuman S2. Saya sudah daftar tapi belum keluar pengumumannya. Mudah-mudahan Allah berikan keputusan yang terbaik. Mohon doanya jamaah sekalian. Baik, jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini sesuai dengan ayat yang tadi saya bacakan, yaitu pada surat
Asy-Syura ayat ke 37 yang bunyinya walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Yang maknanya adalah dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah segera memberi maaf. Jadi pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu berkaitan dengan kitab Al-Kabair yang ditulis atau yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Bapak Ibu sekalian, Imam Az-Zahabi ini sangat dikenal dengan ilmu hadis dan ilmu sejarahnya, ya. Dan di antara kitab yang ditulis oleh beliau adalah kitab ini, yaitu Al-Kabair, yang mengupas tuntas tentang dosa-dosa besar, ya, yang dianggap kecil. Dan juga ada kitab yang sejarah, ya, kitab sejarah lengkap sekali. Nama kitabnya Syiar A'lam An-Nubala. Itu membahas tentang dari awal diciptakannya manusia, ya, sampai yaumil qiyamah. Itu ada, ya. Dan sangat rinci sekali pembahasan di kitab Syiar A'lam Nubala tentang tarikh, ya, sejarah Islam, ya. Dan untuk kitab ini khusus membahas tentang kitab Al-Kabair, ya, yang membahas tentang dosa-dosa besar yang dianggap biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Mereka orang-orang yang menjauhi, ya, yang menghindari dosa-dosa besar, kaba'iral itsmi wal fawahish, dan juga perbuatan-perbuatan keji, illa al-lamam, kecuali dosa-dosa kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya ampunan Allah itu sangat luas, ya. Maka dalam kitab ini Imam Az-Zahabi membahas, ya, beberapa poin, ya, kurang lebih ada 70 dosa besar yang dianggap kecil, ya, dianggap sepele oleh manusia, ya. Di antaranya adalah, ya, yang pertama, ini dalam setiap kitab biasanya itu membahas tentang yang pertama kali, yaitu kita tauhidullah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kitab Al-Kabair yang pertama kali dibahas itu tentang asyirku billah, ya, syirik kepada Allah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fa akbarul kabair asyirku billahi ta'ala wa huwa naw'an, ahaduhuma an yaj'ala lillahi niddan wa ya'budu an ghairihi min hajarin aw shajarin aw syamsin aw qamarin aw nabiyyin aw shaykhin aw najmin aw ghair dhalik. Wa hadha huwa asyirkul akbar alladhi dzakarahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa, ya, atau dosa-dosa besar, ya, yang paling besar diantaranya adalah asyirkul akbar, syirik besar, ya, atau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? An yaj'ala lillahi niddan wa ya'budu an ghairihi, menjadikan Allah itu, ya, menjadikan sesembahan itu ada tandingan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang menyembah selain kepada Allah, maka dia termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk syirik yang besar. Kalau dia menyembah batu-batu, menyembah pohon, menyembah matahari, yaitu berarti Allah Subhanahu wa taala itu ada tandingannya, ya.
Maka ini para ulama sepakat bahwa orang yang meyakini perbuatan tersebut, meyakini keyakinan tersebut, akidah tersebut, maka dia telah keluar dari Islam, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru, ya, tidak mengampuni, ya, tidak akan diampuni, ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, jika dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengampuni wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, akan mengampuni dosa-dosa selain syirik kepada Allah, tentu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan atas dasar kehendak manusia. Maka para ulama, pembahasan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi pembahasan yang paling pokok, ya, dalam agama. Makanya kalau misalkan kita meyakini bahwa ada tandingan sesembahan, ada tandingan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang patut disembah, maka akidahnya rusak, ya. Akidahnya telah keluar dari Islam. Meyakini bahwa sesembahan atau yang patut disembah itu ada selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dosa besar yang lainnya, yaitu tentang tarkus shalah, ya. Kalau tarkus shalah itu dalam maknanya, ya, secara bahasa itu artinya meninggalkan sholat. Tarkun itu meninggalkan as-shalah, ya, meninggalkan sholat. Sholat ini kan termasuk dalam arkanul Islam ba'da syahadatain, setelah dua kalimat syahadat, yang perlu sangat diperhatikan, karena sholat nanti yang akan dihisab pertama kali. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi as-shalah, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in naqasat faqad khaba wa khasira." Yang artinya amal pertama kali yang akan dihisab, ya, di yaumil qiyamah dari seorang hamba yaitu as-shalah, ya, yaitu salat. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Jika salatnya betul, salatnya sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, maka dia akan beruntung dan akan sukses, ya, akan berhasil di yaumil qiyamah. Wa in naqasat faqad khaba wa khasira. Dan jika ada yang kurang atau tidak sempurna salatnya, maka dia akan merugi nanti di akhirat, ya, akan merugi di yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat yang ke-59 dan 60, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u asy-syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila shalihan." Dan telah datang, ya, kaum min ba'dihim, ya, setelah kalian, khalfun adha'u as-salah, mereka orang yang melalaikan salat, wattaba'u syahwat, dan mereka yang mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginan-keinginannya. Fasawfa yalqawna ghayya, maka sungguh dia nanti ketika di akhirat akan menyesal, akan merugi. Illa man taba, kecuali mereka orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal soleh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan, yang dimaksud ayat ini, laisa makna adha'uha tarkuha bil kulliyah, walakin akharuha an awqatiha. Kata Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, yang dimaksud dalam ayat ini adha'us shalah, ya, itu artinya orang yang melalaikan salat, ya. Melalaikan salat ini seperti apa? Walakin akharuha an awqatiha, yaitu orang yang salat
dia dengan sengaja mengakhirkan waktu salat dari waktunya yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kalau seseorang dia salat subuh ketika sudah jam 7 ya, dengan sengaja, dan salat zuhur ketika sudah melewati waktunya, begitupun salat-salat yang lain sudah melewati waktunya, maka ini termasuk dalam dosa besar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyib, ya, beliau dikenal imam tabi'in, semoga Allah merahmatinya. Huwa alla yusalli adh-dhuhra hatta ya'ti al-'asr, wa la yusalli al-'asra ila al-maghrib, wa la yusalli al-maghrib ila al-'isha, wa la yusalli al-'isha ila al-fajr, wa la yusalli al-fajra illa tulu'i asy-syams, faman mata wa huwa masru 'ala hadhihi al-halah wa lam yatub wa'adahu Allahu baghyun wa huwa wadin fi jahannam ba'idun qa'rihi khabithun ta'mihi. Yang maknanya adalah orang yang ketika dia mengakhirkan, dengan sengaja mengakhirkan waktu salat dari yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ketika dia meninggal, ketika dia mati dalam keadaan tersebut, maka dia termasuk orang-orang yang sangat merugi dan nanti akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika di kuburannya, ya, itu di dalam kubur dia akan mendapatkan keburukan dan juga siksaan yang pedih karena menyepelekan waktu salat, ya. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, ay ghafiluna anha mutahawanuna biha. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang salat. Siapa nih? Seperti apa orang yang salat tersebut? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang salatnya itu lalai, ya. Lalai di sini adalah mereka yang meremehkan waktu salat, yang meremehkan padahal sudah waktunya untuk salat tetapi dia menunda waktunya sampai keluar waktu salatnya, ya. Maka ini termasuk dalam tarkus salat, yaitu orang yang meninggalkan salat. Bahkan para ulama menyebutkan, ya, orang yang dengan sengaja meninggalkan salat, maka dia termasuk dalam orang kafir, ya. Dia sudah dihukumi kafir, ya. Kalau dia sudah tahu hukumnya bahwa salat itu wajib, tetapi dia dengan sengaja meninggalkannya, ya, dengan sengaja menunda waktunya, maka ini sebagian ulama itu mengatakan sudah keluar dari Islam, ya. Akan tapi sebagian yang lain itu masih mengatakan masih dalam Islam, karena untuk mengeluarkan dari Islam itu harus ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Begitupun perkataan seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ladzina hum an salatihim sahun, qala huwa ta'khirul waqt. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, ketika itu beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang lalai, yang dimaksud dalam wail, celakalah orang yang salat. Kata Rasulullah SAW, huwa ta'khirul waqti, yaitu mereka yang mengakhirkan, yang menunda-nunda waktu salat ketika waktu salat sudah datang. Ta'khirus salah an waqtiha samahum musallin lakinnahum lama tahawanu wa akharuha an waqtiha wa'adahum biwail wa huwa shiddatul adab wa qila huwa wadin fi jahannam law sirat fihi jibalud dunya ladzabat min shiddati harrihi. Jadi orang yang dia dengan sengaja mengakhirkan waktu salat, nanti ketika di akhirat, di yaumil qiyamah,
akan mendapatkan syiddatul azab, yaitu dengan siksaan yang sangat pedih, siksaan yang sangat kejam. Waqila huwa wadun fi jahannam, ya. Dan dikatakan bahwa orang yang dengan sengaja mengakhirkan waktu sholat itu nanti dia akan jalan di suatu lembah, ya. Law sirat fihi jibalud dunya ladzabat min shiddati harrihi. Panasnya di dunia, ya, itu masih biasa saja. Panasnya di dunia itu di daerah mana, di negara mana yang panasnya luar biasa. Saya pernah mengalami di Saudi Arabia, itu panasnya 50 derajat. Dan itu ketika musim haji, ya. Nah, itu sampai 50 derajat. Itu baru di dunia. Nanti ketika di yaumil qiyamah, orang yang menyepelekan sholat, orang yang mengakhirkan, dengan sengaja mengakhirkan waktu sholat sampai keluar dari waktunya, maka nanti akan dicemplungkan, ya, dicelupkan kepada api neraka yang panasnya lebih dari panas di dunia, ya. Panasnya luar biasa. Makanya kata Rasulullah SAW, syiddatul azab, ya, yaitu dengan ancaman, dengan azab yang sangat pedih. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Ya, perjanjian aku, ya, alladzi bainana, ya, dengan kami denganmu, yaitu as-salah. Maksudnya adalah perjanjian dengan Allah dan hambanya, yaitu salat. Faman tarakaha faqad kafar. Jika dia meninggalkan dengan sengaja, menunda waktunya padahal dia sudah tahu hukumnya salat itu wajib dikerjakan, maka dia telah kafir, ya, keluar dari Islam. Selanjutnya ada dalam pembahasan salat, ada juga pasal yang berkaitan dengan kapan mata yu'marus sabiyyu bis shalah, yaitu kapan diperintahkannya anak kecil, ya, seorang anak itu untuk melaksanakan salat. Rawa Abu Dawud fi Sunan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala murru as-sabi bis salah idza balagha 7 sinin fa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Ini hadis yang sangat masyhur, yaitu dari Abu Dawud dalam sunannya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, murru as-sabi atau murru auladakum, ya, dalam riwayat lain, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat idza balagha 7 sinin, ya, jika dia sudah mencapai usia 7 tahun. Fa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Dan apabila dia sudah sampai usia 10 tahun, maka fadribuhu 'alaiha, maka boleh dipukul sebagai teguran baginya, karena itu adalah tarbiyah bagi seorang anak, ya. Makanya jangan bosan untuk kita para orang tua yang sudah mempunyai anak, ya, apalagi yang sudah mempunyai cucu, ya. Kalau misalkan ada anak kita yang malas-malasan sholat, maka segera disuruh untuk melaksanakan sholat pada waktunya. Karena kalau terbiasa dengan seringnya mengakhirkan waktu sholat, ya, maka ini kebiasaan yang sangat buruk, dan nanti akan masuk yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu mereka orang-orang yang dengan sengaja mengakhirkan waktu sholat, maka dia mendapatkan dosa yang sangat besar. Dan dosa besar ini hanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika seseorang bertaubat dengan taubatan nasuha. Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, ya, rahimahullah, hadzal hadits yadullu ala izladil qu'ubah lahu
idza balagha tarikan laha. Wa kana ba'du ashabil Imam Syafi'i rahimahullahu taala yuhtajju bihi fi wujubi qatlihi idza tarakaha muta'ammidan ba'da al-bulugh wa yaqulu idza istahaqqa ad-darba aw idza istahaqqa ad-darbu wa huwa ghairu balighin fayadullu ala annahu yastahiqqu ba'da al-bulugh min al-'uqubah ma huwa ablagh min ad-darbi wa laysa ba'da ad-darbi syai'un ashaddu min al-qatl. Yang maknanya adalah hadis ini yang tadi barusan saya bacakan ini menunjukkan bahwa besarnya hukuman yang akan didapatkan bagi mereka yang dengan sengaja meninggalkan sholat, ya, dengan sengaja menunda-nunda waktu sholat. Wa kana ba'du ashabil Imam Syafi'i, dan pada waktu itu, ya, pada saat itu orang-orang atau para ulama ashab Imam Syafi'i yang mereka bermadzhab Syafi'i, mereka berpendapat, ya, bahwa orang yang dengan sengaja mengakhirkan waktu sholat, bahkan meninggalkannya padahal dia sudah tahu hukumnya sholat itu wajib, maka wujubi qatlihi, artinya wajib dibunuh, ya. Tetapi ini tidak semata-mata harus langsung dibunuh, tidak, ya. Kalau dia sudah tahu dan dia dengan sengaja bahwa sholat itu sudah tahu wajib, dengan sengaja dia meninggalkannya dan tidak pernah sholat lagi, tidak ada rasa untuk bertaubat, tidak ada rasa keinginan untuk bertaubat kepada Allah, maka para ulama, ya, tadi para ulama imam yang bermadzhab Syafi'i, mereka berpendapat bahwa boleh dibunuh, ya. Dan dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat, ya. Wa qad ikhtalafa al-ulama rahimahumullah fi hukmi tarikis shalah. Faqala Malik wa Syafi'i wa Ahmad rahimahumullah tarikus shalah yaqtul darban bis-sayf fi raqabatihi. Thumma ikhtalafu fi kufrihi idza tarakaha min ghairi udhrin hatta yakhruj waqtaha. Faqala Ibrahim an-Nakhai wa Ayyub as-Sukhtiyani wa Abdullah bin Mubarak wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahawai huwa kafir, wastadallu biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Baina ar-rajuli wa baina al-kufri tarkus salah. Maksudnya adalah para ulama di sini berbeda pendapat tentang hukum mereka yang meninggalkan salat. Imam Malik, ya, Imam Syafi'i dan Ahmad rahimahumullah itu berpendapat bahwa orang yang sudah tahu hukumnya sholat itu wajib, dengan sengaja dia meninggalkannya, maka yaqtul darban bis-sayf, yaitu dibunuh dengan pedang, ya. Artinya dihukum pancung, ya. Ini luar biasa, para ulama sangat keras sekali, ya, dengan mereka yang dengan sengaja sudah tahu hukumnya bahwa sholat itu wajib, tapi dengan sengaja dia meninggalkannya. Tsumma ikhtalafu fi kufrihi idza tarakaha min ghairi udhrin. Kemudian berbeda pendapat juga tentang orang yang dia dengan sengaja meninggalkan sholat, bahwa dia itu kafir atau tidak, ya. Dia itu ada uzur atau tidak, ya. Dia meninggalkan sholat tersebut itu karena ada uzur atau tidak, ya. Kalau misalkan ada uzur, maka boleh diqadha nanti, ya. Kalau ada uzur, maka sholatnya bisa diakhirkan, ya. Begitupun kalau misalkan ada orang yang sedang sakit, ya, dalam perjalanan, dalam peperangan, ya, dalam ketakutan, itu para ulama menyebutkan bahwa boleh dijamak sholatnya, ya. Ketika sakit, misalkan Bapak Ibu sekalian sedang sakit dan tidak sanggup untuk berdiri, ya, hanya terbaring di tempat tidur, maka boleh. Itu adalah rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Makanya jamak ini ada pada ketika
marad, yaitu ketika sakit, khauf ketika dalam ketakutan, ya. Maksudnya ketakutan di sini adalah kalau sedang ada bencana, sedang ada peperangan, ya, maka itu boleh dijamak, ya. Begitupun ketika hujan, ya, dan hujan, menjamak sholat ketika hujan itu boleh, ya. Ada sebagian ulama yang membolehkan. Begitupun ada sebagian ulama yang tidak membolehkan. Tetapi jumhur ulama, ya, dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, Imam Ahmad itu mengatakan bahwa menjamak ketika hujan, ya, itu sunnah, ya. Jadi tidak wajib. Kalau yang mau jamak silahkan, tapi kalau yang tidak jamak pun tidak masalah, ya. Selanjutnya, ini yang terpenting, yaitu adalah uqubah tarikul jamaah. Hukuman atau ancaman orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat yang ke-42 dan 43. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan, ya, ketika kaki disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan, dan sungguh dahulu di dunia mereka telah diseru untuk bersujud waktu mereka sehat, tetapi mereka tidak melakukannya. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa ini adalah peringatan, ya, bagi mereka yang ketika diperintahkan untuk sholat berjamaah, ya, padahal sudah ada panggilan azan, tetapi dia tidak mendatanginya, maka dia akan merugi di akhirat nanti dan akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika yaumul qiyamah yaghshahum dhallun nadamah wa qad kanu fid dunya yad'una ila sujud. Qala Ibrahim At-Taimi yakni ila salatil maktubah bil adhan wal iqamah. Mereka di yaumil qiyamah nanti yang dengan sengaja meninggalkan salat berjamaah padahal sudah ada panggilan azan yang dia seorang muslim, seorang laki-laki wajib menghadiri ke masjid untuk salat berjamaah, maka ketika di yaumil qiyamah nanti dia akan merasa, ya, pikirannya, hatinya itu akan merasa penyesalan yang luar biasa karena dia tidak bisa melakukan salat pada waktunya dan juga melakukan berjamaah dengan orang-orang yang ada di masjid. Sa'id bin Musayyib beliau berkata, kanu yasma'una hayya 'alas shalah hayya 'alal falah fala yujibun wa hum ashab salimun, yaitu mereka orang-orang yang mendengar hayya 'alas shalah, marilah untuk salat, hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, fala yujibun, mereka tidak mendatangi, mereka tidak, ya, ketika diseru untuk salat berjamaah di masjid mereka tidak mendatangi, tidak menjawab panggilannya, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Wallahi ma nazalat hadhihi al-ayah illa fil ladzina takhallafu 'anil jamaah fa ayyu wa'idin ashad wa ablagh min hadha liman taraka as-salah fil jamaah ma'al qudrah ala ityaniha. Bahwa ayat yang barusan saya baca itu para ulama ahli tafsir mereka mengatakan ini ayat ini khusus mereka bagi orang, ya, dikhususkan bagi orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan salat jamaah
padahal dia mampu untuk melaksanakannya, untuk melakukannya. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah dengar, ya, ada kisah pada zaman Rasulullah SAW, yaitu ada seorang sahabat yang buta. Dia datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah SAW, saya tidak punya pemandu, ya, tidak punya yang bisa untuk membantu saya mendampingi ke masjid karena keadaan saya buta. Ya. Terus kata Rasulullah SAW, apakah sahabat tadi bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah ada rukhsah bagi saya karena keadaan saya seperti ini dan tidak ada yang bisa mendampingi saya untuk berangkat ke masjid? Apa kata Rasulullah SAW? Hal tasma'un nida? Apakah kamu mendengar panggilan azan? Naam, kata sahabat tersebut, ya, saya mendengarnya. Fa'ajib, maka datangilah, maka wajib untuk datang. Orang yang buta saja oleh Rasulullah SAW diwajibkan untuk menghadiri masjid, ya, untuk hadir ke masjid untuk salat berjamaah. Lantas bagaimana dengan kita yang diberikan kesehatan, kemampuan untuk berjalan? Maka ini menjadi teguran dan nasihat bagi kita semua. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dan juga taufik dan hidayahnya agar kita bisa terus menjaga sholat jamaah di masjid dan juga jangan sampai meninggalkan sholat, menunda-nunda waktu sholat sampai keluar dari waktunya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Bila ada kekurangan atau salah dalam penyampaian, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang dia sudah tahu hukum sholat itu wajib, kemudian dia sudah meninggalkan sholat tersebut, ya, meninggalkan dengan sengaja. Tetapi besoknya dia itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib mengqadha salatnya. Ya, bukan salat semuanya, bukan salat dari pertama dia masuk Islam, bukan, tapi salat yang tertinggal sebelumnya, ya. Karena dia dengan sengaja meninggalkannya padahal sudah tahu hukum wajib untuk salat, ya. Itu maka wajib untuk mengqadhanya. Adapun tadi yang ketika dalam keadaan sakit, memang para ulama akan menyebutkan jika dia mampu, ya, berdiri, kalau tidak mampu duduk, ya. Kalau tidak mampu maka dia bersandar, ya, atau dia ada tumpuan di kanan atau di kiri, ya. Kalau tidak mampu juga maka sholatnya berbaring, ya. Kalau tidak mampu juga maka sholatnya yang terakhir dengan isyarat, ya. Itu adalah suatu kemudahan yang diberikan, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Gimana? Yang disampaikan pada hari ini masih kedua adalah meninggalkan salat, ya. Fakta di lapangan umat Islam ini. Tadi kan penekanannya bagi yang sudah tahu ini, ya, dosanya itu besar sekali. Nah, ternyata sekalipun di masyarakat kita yang di sini sudah berilmu, untuk pada orang yang bodoh, dia lakukan sehari-hari, gitu ya. Nah, yang pertama, yang kedua, bagaimana dampak setipis penghapus dosa dalam melaksanakan sholat sunat, qobliyah dan ba'diyah, pendamping sholat wajib. Apakah itu juga salah satu bentuk mengurangi di masjid Sallallahu? Memang betul. Tetangga saya sama di rumah. Ya. Yang penting orang-orang yang mereka tidak tahu, ya, jahil dengan hukum-hukum
yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, mereka maafu, ya, dimaafkan. Akan tetapi kalau dalam dirinya tidak ada keinginan, ya, untuk melaksanakan sholat pada waktunya, ya, bahkan dengan sengaja meninggalkannya, ya, itu nanti insya Allah tergantung Allah Subhanahu Wa Taala nanti di yaumul qiyamah itu seperti apa. Karena manusia, ya, kita itu hanya bisa menyampaikan. Begitupun tetangga di rumah, ya, itu sudah disampaikan, Pak, ya, sholat kalau sudah waktu sholat. Padahal rumahnya itu musola itu cuma berapa langkah, ya, disitulah. Jadi cuma berapa langkah, tapi sholatnya ketika sholat Jumat pun tidak. Sholatnya ketika sholat Id saja. Subhanallah. Padahal ini sholat hukumnya kan sunnah, ya, bukan wajib. Ini yang sholat 5 waktu malah tidak hadir, tapi sholat Id malah hadir. Ya, makanya yang penting kalau misalkan ada saudara kita yang dia tidak sholat, ya kita usahakan kita ingatkan sesuai dengan ilmu yang kita punya. Kita ingatkan untuk bahwa kewajiban seorang muslim untuk sholat. Ya. Kalaupun dia tidak menerima, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena kita sudah menyampaikan, betul. Ya. Adapun diterima atau tidak itu silakan, itu urusan dia. Ya. Yang penting kita menyampaikan dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, tidak dengan kekerasan, ya, tidak dengan suara yang lantang, suara yang keras. Maka kalau kita sudah menyampaikan, mendakwahkan, maka hidayah itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Terus selanjutnya tadi yang kedua, sholat sunnah ini. Sholat sunnah ini memang para ulama menyebutkan bahwa sholat sunnah ini yang menjadi penyempurna sholat wajib. Karena kita tidak tahu sholat wajib kita itu sempurna atau tidak. Dari mulai sujudnya, rukunya, apakah sudah sempurna atau tidak. Maka kalau yang sempurna, dia akan mendapatkan pahala yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW, yaitu berapa 27 derajat. Ya. Dan kalau misalkan dia tidak sempurna, maka disempurnakan dengan sholat sunnah. Dan itu yang akan melengkapi dia dan yang akan menjadi bekal dia di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang berada di sini diberikan oleh Allah kemudahan, ya, untuk selalu menjaga sholat kita, menjaga amal yang kita, menjaga ukhuwah kita. Jangan sampai kita bertikai, berselisih dengan saudara-saudara sesama. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak? Fenomena di Indonesia, Ustaz. Kita lihat memang dia sholat gitu, tapi dukun juga masih. Gimana, Ustaz? Ya. Terima kasih. Ya. Tidak akan bisa dicampurkan antara hak dan batil. Jadi jika dia kedukun masih, sholat juga jalan, maka hatinya pun tidak akan bisa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia secara lisan dia bisa, saya tetap sholat, tapi pergi ke dukun juga. Maka ini sudah tadi syirik kepada Allah, karena dia percaya selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan dia pergi ke dukun itu sudah menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ada sesembahan, ada yang bisa memberikan bantuan, memberikan pertolongan selain Allah. Ya. Padahal semua itu atas dasar Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya orang-orang yang dia merasa nyaman di dunia, dia tidak pernah sholat, tidak pernah melaksanakan amalan-amalan ibadah yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, maka nanti di akhirat dia akan merasakan siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak merasakan, karena itu Allah akan tutup hidayahnya.
sekali tidak penting bahwa ada ya sebagian saudara kita yang mereka berpemahaman bahwa kita tidak perlu sholat ya, karena kita sudah mengenal jauh tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun salah ya. Karena sholat itu wajib ya. Sholat itu yang agama, fondasi kita. Yang pertama kali dihisab yaumul qiyamah. Gimana sholatnya? Orang bisa dilihat baik atau tidaknya lihat dari dia sholatnya. Ya, kalau dia sholatnya baik, ya sholatnya bagus, selalu dilaksanakan pada waktunya, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah menunda waktu sholat, dengan izin Allah, insya Allah segala dosanya, segala amalannya itu baik juga. Ya, maka sesuai dengan tadi sabda Rasulullah SAW. Begitu Pak.